Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dan bertemu di masjid ini. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang perang Hunain. Perlu diketahui bersama, peristiwa perang Hunain ini masih dalam rangkaian apa yang Rasulullah lakukan setelah menaklukkan kota Mekkah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan perang Hunain adalah kepanjangan dari penaklukan kota Mekkah. Perang Hunain sendiri disebut dengan nama seperti itu karena terjadi di lembah Hunain. Lokasinya berjarak sekitar 26 km di sebelah timur Mekkah. Jadi dari kota Mekkah zaman itu ke arah timur terus sejauh 26 km. Dan perang Hunain sendiri selain disebut dengan nama perang Hunain, disebut juga dengan nama perang Hawazin. Jadi sebagian orang nyebutnya dengan perang Hawazin. Disebut perang Hawazin karena yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang dari suku Hawazin. Suku Hawazin ini adalah orang-orang Arab yang terkenal mahir dalam memanah. Dan mereka adalah orang-orang musyrikin. Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekkah di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Hawazin, suku Hawazin, mereka merasa khawatir bahwa Rasulullah akan menyerang mereka setelah mengalahkan orang-orang Quraisy. Apalagi jaraknya dengan kota Mekkah itu tidak jauh. Jadi waktu itu suku Hawazin merasa khawatir, jangan-jangan nanti Rasulullah dan pasukannya akan mendatangi mereka, orang-orang Hawazin, karena mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang masih menyembah berhala. Nah, pada waktu itu pemimpin suku Hawazin namanya Malik bin Auf, atau kita singkat saja menjadi Malik, merasa perlu mengambil inisiatif mendahului serangan. Jadi kekhawatiran itu dituntaskan dengan berinisiatif nyerang dulu Mekkah. Daripada diserang, mendingan kita menyerang dulu Mekkah. Apalagi pada waktu itu suku Hawazin mereka terhitung cukup banyak jumlahnya.
Maka disebutkan di sini oleh Sofi Roman Al-Mubarakfuri, walamma ajma'al qaid al-am Malik ibn Auf al-masiro ila harbil muslimin saqo ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Jadi setelah menyimpulkan kita perlu nyerang duluan, maka Malik pemimpin suku Hawazin mengumpulkan jadi setelah Malik pemimpin suku Hawazin sepakat untuk melakukan serangan dulu kepada kaum muslimin yang ada di Mekah, pada waktu itu Malik memerintahkan orang-orang suku Hawazin untuk membawa serta anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan harta benda mereka. Jadi tolong diingat, ini yang menarik dari perang Hunain. Lawan atau musuh yang bakal dihadapi oleh Rasulullah di perang Hunain, suku Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf, mereka mengikut sertakan juga dalam perang itu istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan harta benda mereka. Apapun harta benda itu, uang misalnya, kemudian hewan ternak, kambing, unta, dibawa semua. Jadi diperintah oleh Malik, mereka suku Hawazin, kita berangkat perang, masing-masing kita bawa keluarga dan bawa harta benda kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya nanti ketika perang melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, masing-masing kita tidak mudah untuk lari dari medan perang. Jadi itu alasannya. Dan ini tentu saja cukup aneh. Tetapi inilah yang menjadi pandangan Malik pemimpin suku Hawazin. Supaya nanti perang kita tidak cepat kalah, tidak cepat lari, setiap kita bawa keluarga masing-masing, kemudian bawa harta masing-masing. Yang punya unta bawa seluruh untanya, yang punya kambing bawa seluruh kambingnya, yang punya hartanya emas atau perak bawa juga. Nah, ini yang dilakukan oleh suku Hawazin. Sehingga kita bisa bayangkan pemandangan satu pasukan perang yang begitu banyak. Barisan depan adalah pasukan berkuda, lengkap dengan senjata masing-masing. Kemudian di belakangnya barisan pasukan pejalan kaki. Lalu di belakangnya kaum wanita. Di belakangnya anak-anak. Di belakangnya lagi unta dan kambing-kambing. Nah, seperti itu pemandangan suku Hawazin yang hendak menyerang Mekah. Tentu saja yang seperti ini mendapatkan kritik dari sesepuh suku Hawazin. Misalnya disebutkan dalam kitab kitab Ar-Rahiqul Mahtum, ada salah seorang sepuh Hawazin namanya Duraid. Ini salah seorang tokoh dari sesepuh Hawazin namanya Duraid ibnu Simmah. Duraid ibnu Simmah. Duraid ini salah seorang sesepuh Hawazin, usianya sudah lanjut dan sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi sudah sepuh sekali, sampai nggak bisa, sampai hilang penglihatannya, sudah buta. Ngasih masukan ketika tiba-tiba mendengar ini, kenapa pasukan perang kok ada suara anak-anak, ada suara perempuan, ada suara embikan kambing, ada suara unta. Bingung, lalu bertanya kepada orang-orang, ini kenapa pasukannya seperti ini ya? Ternyata dikasih tahu, ini pasukan, ada kaum wanitanya, ada anak-anaknya, ada unta-untanya, ada kambing-kambingnya juga, semuanya dibawa. Duraid bingung, karena baru kali itu mendapati perang kayak begitu. Baru kali itu mendapati perang yang pasukannya seperti itu. Bawa hewan-hewan ternaknya, bawa keluarga-keluarganya. Maka setelah bertanya, disampaikan kemudian kritik untuk Malik pemimpin suku Hawazin. Dikasih tahu yang seperti ini tidak akan menunjang, tidak akan mendukung pasukan, bahkan sebaliknya akan merepotkan pasukan. Tetapi ternyata Malik sebagai pemimpin suku Hawazin menolak masukan itu. Rafadu hadza talab.
menolak masukan itu, menolak kritik itu, bahkan balik menyerang Duraid secara personal, secara pribadi. Kata Malik, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan mengerjakan apa yang engkau sarankan itu, apa yang engkau kritik itu. Ya. Innaka qad kaburat wa kabura akluka. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sudah tua usianya dan akalmu pun sudah menua. Jadi diserang dengan apa? Dengan personal. Ketika dapat masukan, ketika dapat kritikan, dibalas dengan menyerang personal. Tentu saja ini sesuatu yang nggak baik, ya, sesuatu yang nggak baik. Ya. Jadi bukannya memberi pandangan kenapa begini dan begitunya, kenapa memilih cara seperti ini, kenapa menggunakan taktik seperti ini, Malik malah menyerang Duraid secara personal. Diserang apanya? Usianya. Engkau adalah laki-laki yang sudah tua, umurmu sudah lanjut, ya, akalmu juga sudah afkir, sudah habis, ya, mau habis. Diserang secara personal. Dan ternyata waktu itu Duraid sebagai seorang tokoh sesepuh menerima, ya, hanya diam, ya, tidak balik membalas, ya. Dan memang Duraid mengatakan hadza yaumun lam ashhadhu. Ini adalah hari perang yang aku nggak pernah mengikuti perang kayak begini. Jadi nggak ada ceritanya perang bawa anak istri, bawa harta benda, bawa hewan-hewan ternak, nggak ada ceritanya. Dan Duraid mempersaksikan nggak pernah aku berperang kayak begini. Dan memang, ya, Duraid sebagai tokoh sesepuh bisa apa? Hanya sekedar penasehat. Dan berangkatlah pasukan itu. Pasukan suku Hawazin. Jumlah mereka 20.000 orang. Jumlah mereka 20.000 orang. Dan itu pasukan yang besar. 2 kali lipat dari pasukan yang dibawa oleh Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Berangkat mereka. Nah, ternyata pergerakan pasukan Hawazin ini terdengar ke mata-mata Rasulullah. Maka masuklah laporan kepada Rasulullah, ada pergerakan mencurigakan dari suku Hawazin. Rasulullah ketika mendengarkan masukan itu, ya, beliau, ya, ba'atha Aba Hadrat al-Aslami wa amarahu an yadkhula fin nasi fayukima fihim. Ketika datang laporan tentang pergerakan suku Hawazin seperti itu, Rasulullah mengutus seorang sahabat beliau yang bernama Abu Hadrat al-Aslami. Diperintah oleh Rasulullah pergi menyusup ke tengah-tengah suku Hawazin, lalu melihat dari dekat bagaimana keadaan mereka. Nah, ini kualitas mata-mata Rasulullah. Jadi bukan mantau dari jauh, nanya-nanya ini berapa, enggak, langsung masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, melihat dari dekat, memantau situasi, bahkan menghitung ini dan menghitung itu. Ini mata-mata Rasulullah, Abu Hadrat al-Aslami. Jadi bukan nanya-nanya ke orang, ya, bukan ke sana nanya begini, nanya begitu, habis itu nyari orang berapa kira-kira jumlahnya, enggak. Langsung masuk ke tengah-tengah. Dan tentu saja yang seperti ini, ya, di dunia mata-mata adalah sesuatu yang luar biasa. Masuk ke barisan musuh, di tengah-tengah musuh, melihat dari dekat seperti apa keadaan musuh. Abu Hadrat al-Aslami. Setelah melihat dari dekat, mempelajari situasi, kemudian mengingat apa yang dilihat untuk dilaporkan kepada Rasulullah, berarti kan kalau ini sebutannya apa? A1. Sesuatu yang sifatnya A1. Setelah melihat seperti itu, merekamnya dalam ingatan, Abu Hadrat kemudian pergi, lalu melapor langsung kepada Rasulullah. Tsumma ya'tihi bi khabarihim. Kemudian beliau pergi menemui Rasulullah, pulang menemui Rasulullah, melaporkan apa yang sudah dilihat. Dan Rasulullah sebagai pemimpin, pengambil kebijakan, beliau langsung bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Maka pada waktu itu beliau menyiapkan sahabat-sahabat beliau. Beliau menyiapkan sahabat-sahabat beliau siagakan mereka
Kemudian beliau atur sedemikian rupa sehingga pada waktu itu terkumpul pasukan sebesar 10.000 orang. 10.000 orang para sahabat yang Rasulullah bawa ini, yang Rasulullah siapkan ini, terdiri dari 10.000 orang pasukan yang beliau bawa dari Madinah, ditambah 2.000 orang dari kalangan penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Jadi 12.000 orang. Kemudian karena jumlah pasukannya besar seperti itu, Rasulullah ista'ara min Safwan ibn Umayyah. Beliau sengaja meminjam peralatan perang kepada salah satu tokoh Quraisy yang bernama Safwan bin Umayyah. Rasulullah minjam senjata atau minjam 100 baju besi dengan perlengkapan lainnya dari Safwan bin Umayyah. Yang Safwan bin Umayyah waktu itu statusnya masih musyrik. Jadi Safwan bin Umayyah tokoh Quraisy, masih musyrik dan sebagai pihak yang kalah perang. Rasulullah minjam kepada Safwan peralatan perang. Kemudian ditegaskan ini minjam sifatnya, bukan gosop. Karena biasanya orang kalau sudah menaklukkan satu tempat, pihak yang kalah itu menjadi pihak yang mendapatkan perlakuan semena-mena. Rasulullah enggak. Meskipun tahu pemimpin Quraisy ini adalah pihak yang kalah, Rasulullah tetap bilang kepada Safwan, ini sifatnya pinjaman. Jadi nanti akan dikembalikan. Kalau rusak akan diganti. Maka pada waktu itu Safwan Umayyah pun meminjamkan 100 baju besi beserta perlengkapan perang lainnya. Lalu sebelum berangkat, Rasulullah istamala ala Makkah Attab ibn Asid. Sebelum berangkat, Rasulullah tunjuk salah seorang penduduk Mekah yang sudah masuk Islam yang bernama Attab bin Asid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin sementara di kota Mekah. Nah, ini kembali mengulang apa yang sudah jadi kebiasaan Rasulullah. Tidaklah beliau tinggalkan satu tempat yang di sana ada kaum muslimin kecuali beliau tunjuk pemimpin sementara. Beliau mau pergi dari kota Madinah, hendak memerangi musuh. Beliau hendak pergi dari kota Madinah memerangi musuh. Beliau tunjuk dulu siapa pemimpin sementara di Madinah. Di Mekah juga begitu. Beliau tunjuk Attab bin Asid sebagai pemimpin kota Mekah waktu itu. Sementara Rasulullah membawa orang-orang berperang melawan Hawazin. Nah, ngomong-ngomong tentang Attab bin Asid ini waktu itu masihlah seorang anak muda. Berumur 18 atau 19 tahun. Masih betul-betul muda. Umurnya masih 18 atau 19 tahun. Tetapi Rasulullah percayakan kepemimpinan atas kota Madinah, mengingat Attab bin Asid ini bukan sembarang anak muda, tetapi sosok pemuda yang hafal Al-Quran, yang berilmu tentang agama Islam ini. Jadi karena faktor itu, jadi bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, tetapi juga karena ilmu agama yang dimilikinya. Karena memang untuk memimpin itu perlu yang namanya ilmu agama. Ya, perlu yang namanya ilmu agama. Jadi bukan semata-mata dia harus kuat, semata-mata dia punya pengalaman dalam memimpin, bukan semata-mata tahu cara memimpin, bukan. Tapi dia juga harus punya pemahaman yang baik tentang agama ini, punya ilmu agama. Nah, Attab bin Asid adalah orangnya yang tepat menurut Rasulullah. Maka setelah ditunjuk, Rasulullah pun berangkat menuju Hawazin. Rasulullah berangkat dari kota Mekah itu tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah. Ketika Rasulullah berangkat membawa 12.000 orang pasukan, pada waktu itu posisi Rasulullah sudah tinggal di Mekah selama 19 hari. Jadi tolong diingat, Rasulullah datang ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, sampai kemudian berangkat untuk berperang melawan Hawazin, itu sudah 19 hari tinggal di Mekah. Sudah 19 hari tinggal di Mekah. Dan selama 19 hari tinggal di Mekah, Rasulullah mengerjakan sholat-sholat wajib secara qasar.
Karena beliau seorang musafir. Jadi ingat nih, pelajaran sederhana sekali. Kalau kita statusnya sebagai seorang musafir, sholat wajib kita itu bisa dikosor. Meskipun kita tinggalnya lama. Ya. Rasulullah di Mekah tinggal 19 hari. Begitu juga para sahabat yang mengiringi beliau. Mereka mengerjakan sholat wajibnya secara kosor. Karena mereka musafir. Jadi kosor atau jamak yang dilakukan oleh seorang musafir itu tidak mesti dikerjakannya ketika dalam perjalanan. Misalnya nyimpang dulu ke rest area, pas di mana di masjid rest area kilometer sekian dan sekian. Enggak. Selama status kita seorang musafir, kita masih punya hak untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat kalau memang merasa berat atau ada alasan-alasan syar'i lainnya. Kita safar nih dari sini misalnya ke Jakarta lewat tol, pakai mobil bagus, nyampe di Jakarta dikasih penginapan di hotel mewah. Status kita masih sebagai seorang musafir, boleh mengqashar sholat wajib kita yang 4 rakaat. Jadi jangan salah paham ya, karena sebagian kita dapati ternyata memahami jamak dan qashar sholat itu dikerjakan musafir kalau masih dalam perjalanan, misalnya di tol, ketika di rest area ya, atau ketika melipir kemana, ke pom bensin misalnya ya, dari sini ke Garut, di pom bensin mana itu, pom bensin apa namanya, Gentong misalnya, melipir ke sana. Nah di sana nggak mesti, selama kita sebagai musafir masih boleh mengerjakan sholat secara jamak dan qashar. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, berangkatlah Rasulullah dan para sahabat pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah. Mereka bergerak menuju Hawazin sesuai laporan dari mata-mata Rasulullah. Lalu ketika dalam perjalanan menuju Hawazin, fi tariqihim ila Hunain, ra'au sidratan azimatan hadra yuqalu laha dzatu anwat. Ketika mereka dalam perjalanan ke sana, mereka waktu itu melewati satu pohon bidara yang begitu besar. Begitu besar mereka lewati, ada satu pohon bidara begitu besar mereka lewati, dan pohon itu disebut dengan pohon Dzatu Anwat. Dan pohon itu, Dzatu Anwat ini, biasanya oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu dipakai untuk mencari berkah. Dengan cara misalnya kalau pengen berperang, senjata-senjata mereka digantungkan di dahan-dahannya. Atau misalnya mereka menyembelih hewan-hewan tertentu di dekat batang pohon itu. Atau berdiam ya, kayak orang iktikaf di sisi pohon itu. Intinya dulu itu di zaman jahiliyah, termasuk diantara kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu mencari berkah pada pohon-pohon yang begini, pohon-pohon besar. Mereka menganggap pohon seperti ini memiliki berkah, sehingga kalau senjata digantungkan di sana, ditaruh di sana sekian waktu, itu senjata menjadi sakti. Kalau berperang melawan musuh, musuh bisa modar ya, dalam waktu yang sebentar, langsung jeder, selesai. Mereka meyakini seperti itu. Jadi digantungkan senjata-senjata mereka untuk mendapatkan berkah, supaya sakti dan seterusnya. Nah, ketika melewati pohon itu, sebagian sahabat Rasulullah, ingat sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam, berkata spontan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikan atau bikinkan untuk kami dzatu anwat, sebagaimana mereka musuh kita punya dzatu anwat juga, punya pohon yang kayak begini juga. Jadi mereka spontan ya, baru masuk Islam, belum lama masuk Islam, agama Islam belum dipahami dengan baik, mereka spontan bilang kepada Rasulullah ya, bikinkan untuk kami semacam pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat, supaya kita bisa gantungkan senjata-senjata kita, supaya senjata kita sakti melawan mereka.
Mereka punya zatu anwat, mereka punya sesuatu yang bisa membuat sakti senjata mereka. Nah, bikinkan untuk kami kayak begitu juga. Maka pada waktu itu Rasulullah segera bertakbir, Allahu Akbar. Qultum walladzi nafsi Muhammadin biyadihi kama qala qaum Musa. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain subhanallah. Jadi ada dua riwayat. Di sini disebutkan Allahu Akbar. Kalau riwayat lainnya subhanallah. Ini adalah sesuatu yang sifatnya takjub, ya, sesuatu yang sifatnya takjub dengan apa yang terjadi. Allahu Akbar, subhanallah, meskipun berupa pengingkaran. Kalian berkata, demi yang jiwaku di tangannya, itu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa dulu. Maksudnya siapa? Bani Israel. Jadi dulu Bani Israel pernah berkata kepada Musa, ini dalam keadaan mereka sudah didakwahi oleh Nabi Musa, sudah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa, sudah mengikuti Nabi Musa. Dalam posisi seperti itu masih berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bikinkan untuk kami sesembahan wahai Musa, sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Dulu Bani Israel pernah berkata begitu kepada Musa. Dan sekarang kejadian di tengah-tengah umat Rasulullah, di kalangan sahabat beliau yang baru masuk Islam, minta bikinkan zatu anwat, minta adakan zatu anwat, pohon yang bisa diambil berkahnya sebelum kita berangkat menghadapi musuh, sebelum kita berperang menghadapi musuh. Maka Rasul mengingkari hal itu. Nah, poinnya kita bisa lihat di sini, yang mengatakan itu adalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, atau bahasa kitanya apa? Mu'allaf. Tetapi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai teladan umat Islam, beliau tidak ragu untuk mengingkari perbuatan mereka, mengingkari ucapan mereka. Artinya seorang mu'allaf sekalipun ketika salah ya dikatakan salah, ketika melakukan kemungkaran ya diingkari. Jadi bukan dibiarkan, udah nggak apa-apa, baru masuk Islam kemarin, nggak apa-apa. Nggak kayak gitu konsepnya. Rasulullah mendapati itu di depan mata beliau, beliau langsung ingkari, beliau langsung tegur mereka, beliau langsung katakan, kalian ini, yang kalian kerjakan ini seperti yang dulu dikerjakan oleh Bani Israel. Ketika mereka dalam posisi sudah memeluk agama Nabi Musa, sudah mengikuti Nabi Musa. Nah, setelah itu Rasulullah berkata atau bersabda, innakum qaumun tajahalun. Kalian ini adalah orang-orang yang banyak belum taunya. Maksudnya masih banyak belum tahu tentang agama ini. Innahas sunan. Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan itu, ya, atau apa yang tadi kalian lakukan itu adalah as-sunan, sesuatu yang terwariskan, sesuatu yang ada, ya. Maksudnya dulu pernah ada begitu, sekarang diikuti, dikerjakan, ya. Lalu kata Rasulullah, latarkabunna sunana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah tegur mereka, Rasulullah ingatkan kepada mereka bahwa umat ini, umat Nabi Muhammad, sebagian mereka akan ada yang mengikuti, ya, mengikuti apa-apa yang biasa dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Umat Yahudi, Bani Israel atau orang-orang Nasrani, pasti ada yang seperti itu. Dan ini menjadi satu peringatan dari Rasulullah tentang bahayanya menyerupai atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang itu menjadi bagian dari agama mereka. Nah, ini sesuatu yang selalu Rasulullah ulang-ulang. Dalam banyak kesempatan Rasulullah ingatkan para sahabatnya tentang bahayanya mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu dalam masalah agama mereka. Yang dimaksud orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan pasti ada sebagian dari umat ini, umat Islam ini, yang mengikuti mereka, yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan itu fakta, ada dan terlihat nyata di sekitar kita. Ada sebagian saudara-saudara kita dengan enteng mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu, Yahudi ataupun Nasrani. Yahudi ataupun Nasrani.
Dan ini sesuatu yang betul-betul diingkari oleh Rasulullah. Termasuk di antara kebiasaan Rasulullah itu adalah beliau menyelisihi umat-umat terdahulu dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas agama mereka. Yang menjadi ciri khas agama mereka, atau ibadah mereka, atau sesuatu yang identik dengan ritual mereka atau agama mereka, secara umum agama mereka. Dan ini Rasul lakukan sejak beliau masih tinggal di Mekah sampai beliau meninggal dunia. Jadi Rasul ingatkan seperti itu. Setelah diingatkan dan para sahabat yang berkata akhirnya sadar, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Nah, kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan kembali, di tengah jalan ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam juga. Ketika melihat bagaimana pasukan mereka begitu banyak, begitu panjang dan besar, tiba-tiba berkata, lan nuglabal yaum, kita tidak akan dikalahkan hari ini, kita tidak akan dikalahkan kali ini. Kenapa? Karena jumlah kita banyak. Jadi ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang belum paham tentang agama ini, memandang atau melihat bahwa jumlah mereka yang begitu banyak, 12.000 orang, ini tentu saja nggak akan bisa dikalahkan. Dia meyakini atau mereka memandang bahwa kalau jumlahnya banyak susah dikalahkan, pasti menang, kayak gitu. Nah, ketika terdengar ucapan itu ke kuping Rasulullah, ke telinga Rasulullah, Rasulullah merasa nggak enak. Karena bagaimanapun kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan itu adalah kehendak Allah. Allah yang memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan karena faktor lebih banyak, lebih kaya, lebih canggih, bukan. Itu adalah salah satu wasilah. Tapi sukses atau enggaknya, menang atau enggaknya, Allah yang menentukan. Nah, Rasulullah waktu itu ketika mendengar ucapan sebagian sahabat tersebut merasa enggak enak. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata ucapan tersebut meskipun dikatakan oleh sebagian orang atau segelintir sahabat beliau yang baru masuk Islam, ternyata itu akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di pinggir Hunain itu pada hari Selasa dan Rabu, antara Selasa dan Rabu, tanggal 10 Syawal. Jadi perjalanan mereka sekitar 4 hari, tiba di dekat Hunain tanggal 10 Syawal. Dan ketika mereka tiba, waktu itu mereka tiba di sana di awal malam. Rasulullah mengistirahatkan pasukan dan berencana akan bergerak kembali nanti pas menjelang subuh atau ba'da subuh. Maka mereka istirahat di malam hari itu. Nah, kemudian ketika subuh, selesai sholat subuh, mereka bergerak menuju ke tengah lembah Hunain, dan mereka tidak menyadari bahwa musuh suku Hawazin ternyata sudah mendahului ke lembah Hunain dan mereka sudah bersembunyi. Ingat, orang-orang Arab itu kalau berperang itu ketika terbit matahari. Kayak perang Badar misalnya, perang Uhud, ya, perang Khandaq atau perang-perang yang lainnya, ketika berperang mereka itu mulai perang itu ketika matahari sudah terbit. Ketika masuk waktu duha, nah, pada waktu itulah perang dimulai. Biasanya mereka berperang di waktu seperti itu dan berakhir di sore hari. Jadi nggak ada ceritanya perang itu malam-malam. Kayak kita ya, kayak kita orang Indonesia, perang malam-malam, serangan fajar misalnya. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Mereka berperang itu di waktu siang, dari pagi sampai sore. Nah, para sahabat, para sahabat, mereka bergerak. Ya, setelah subuh mereka bergerak dan waktu itu situasinya masih gelap. Masih gelap seperti malam, mereka bergerak melewati lembah Hunain dan mereka nggak nyangka bahwa musuh sudah siap-siap. Ketika mereka melewati lembah Hunain, tiba-tiba turun atau datang ke arah mereka ya ribuan anak-anak panah. Jadi ketika mereka lewat lembah Hunain, disebutkan di sini, fa bainahum yanhituna idza tamattara alaihim an-nibal. Ketika mereka sedang turun ke lembah, berjalan di lembah Hunain, tiba-tiba datang hujan anak panah menimpa mereka yang dilepaskan oleh orang-orang Hawazin. Ingat tadi kita sebutkan orang-orang Hawazin,
Mereka ini mahir dalam memanah. Jadi bayangkan situasinya sedang gelap, tidak ada penerangan, mereka lagi berjalan dan mereka mengira perang akan dimulai nanti ketika matahari sudah terbit, bukan pas gelap waktu itu. Tiba-tiba turun ya dari mana-mana anak-anak panah dari orang-orang Hawazin, dilepaskan oleh orang-orang Hawazin. Maka terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Ketika datang anak-anak panah dilepaskan oleh orang-orang Hawazin, menimpa pasukan Islam pada waktu itu dalam kondisi masih gelap, fansyamarul muslimuna rajiin. Nah, ini yang dimaksud tidak diduga. Ketika turun anak-anak panah, datang anak-anak panah, berhamburan anak-anak panah dari atas dilepaskan oleh orang-orang Hawazin, kaum muslimin yang jumlahnya banyak itu mereka langsung kaget. Langsung panik, dan kemudian apa? Mereka kocar-kacir mundur ke belakang, lari dari lembah Hunain. Nah, ini sesuatu yang tidak mereka sangka. Dan inilah pelajaran yang Allah ingin berikan kepada mereka. Bukan karena jumlah mereka banyak sehingga mereka bisa menang perang, tetapi apa? Ketika mereka bertakwa, ketika mereka bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, Allah yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi datang anak-anak panah dari berbagai tempat menimpa mereka, mereka langsung panik, kaget, dan lari ke belakang. 12.000 orang lari ke belakang, dan kacau sekali. Waktu itu sedang gelap ya, dan kita bayangkan bagaimana kekacauan itu terjadi. Mereka panik, mundur ke belakang, lari ke belakang ya. Dan pada waktu itu kebanyakan mereka ketika seperti itu mereka melupakan bahwa di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Rasulullah sendiri ketika terjadi hujan anak panah seperti itu, ketika kaget, lalu terjadi keributan dan kekacauan di tengah-tengah pasukan Islam, in haza jihatal yamin, beliau langsung bergeser ke arah kanan sambil berkata, halummu ilayya ayyuhan nas, kemari, kesini wahai sekalian manusia, kesini wahai orang-orang. Rasulullah teriak seperti itu kepada pasukan beliau ya. Jadi beliau refleks teriak, geser ke sini, tarik ke sini, semuanya ke sini, wahai semuanya. Rasul bilang begitu kepada para sahabat. Ana Rasulullah, aku Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah, aku Muhammad putra Abdullah. Rasulullah berusaha menarik pasukan menghindar dari hujan panah ke arah kanan. Tapi ternyata kekacauan, kepanikan yang melanda para sahabat sudah betul-betul menguasai mereka. Sehingga pada waktu itu terjadi pemandangan yang tidak diduga. 12.000 orang kacau balau, kocar-kacir, mundur ke belakang, menjauh dari lembah Hunain. Ketika disiram hujan anak-anak panah itu. Lam yabqa ma'ahu, tidak tersisa pada Rasulullah, tidak ada yang membersamai Rasulullah waktu itu dari kalangan sahabat beliau kecuali sedikit saja, dan itu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, berapa jumlah sahabat yang tersisa waktu itu bersama Rasulullah? Maka kita dapati dari beberapa riwayat, diantaranya riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim ya, ada hadis disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud cerita tentang kondisi waktu itu. Kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, kuntu ma'an nabi yauma Hunain, aku waktu itu bersama Rasulullah di waktu perang Hunain. Fawalla anhun nas, pada waktu itu orang-orang mereka lari ke belakang ya. Mereka lari ke belakang meninggalkan Rasulullah. Wa thabata ma'hu thamanuna rajulan minal muhajirin wal ansor. Pada waktu itu yang tersisa, yang tetap bersama Rasulullah ketika terjadi kekacauan, kepanikan seperti yang tadi kita sebutkan, itu hanya sekitar 80 orang dari kalangan muhajirin dan ansor. Coba bayangkan 12.000 orang dikurang 80. Berarti berapa itu? 11.000 orang lari ke belakang. Lari meninggalkan Rasulullah di tengah-tengah kegelapan waktu subuh ketika dihujani anak panah. Nah, ini sesuatu yang
Allah jadikan pelajaran untuk mereka. Kata Ibnu Mas'ud hanya 80 orang, dan itu dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang tetap bersama Rasulullah waktu itu. Sisanya lari ke belakang, kocar-kacir, panik di kegelapan subuh hari waktu itu. Kemudian dalam riwayat lainnya dari Imam At-Tirmidzi, ya, di sana Ibnu Umar, ada riwayat yang di sana Ibnu Umar mengatakan, laqad ra'aituna yauma Hunain wa innan nasa lamuwallina wa ma ma'a Rasulillah wa ma ma'a Rasulillah mi'atu rajulin. Ya, sungguh aku ini pernah melihat, ya, kejadian di waktu Hunain, di perang Hunain, dan pada waktu itu manusia kocar-kacir lari ke belakang. Tidak ada yang bersama Rasulullah kecuali hanya 100 orang. Tadi 80, kalau ini 100, nggak jauh beda, hanya segitu. Hanya sejumlah itu yang tetap bersama Rasulullah. Jadi ini nggak main-main, 11.000 orang kocar-kacir mundur ke belakang. Nggak ada apa-apanya jumlah sebanyak itu. Padahal ini baru serangan pertama. Ini baru hujan anak panah. Ya, musuh itu masih di tempat masing-masing, masih dengan busur masing-masing di tempat mereka. Belum nyerbu ke arah pasukan Islam. Masih tempat masing-masing, baru melepaskan anak panah pertama. Sudah kocar-kacir kayak begitu. Kayak begitu. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala singgung di surah At-Taubah ayat ke-25. Jadi bisa dicek nanti surah At-Taubah, ini maksudnya, itu tadi konteksnya, itu tadi latar ceritanya. Kata Allah di surah At-Taubah ayat 25, wa yauma Hunain, dan ingatlah ketika perang Hunain. Idz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian, sebagian kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, itu jumlah yang begitu banyak tidak ada apa-apanya untuk kalian, tidak menolong kalian sama sekali. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, pada waktu itu bumi, ketika datang serangan pertama kepada kalian, bumi terasa sempit. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian, maksudnya sebagian besar kalian, wallaitum mudbirin, kabur ke arah belakang, kabur pergi meninggalkan Rasulullah di Hunain. Nah, 20 ayat 25 surat At-Taubah, itulah ya latar ceritanya. Ketika ada segelintir orang merasa takjub, kemudian merasa mereka nggak akan terkalahkan, dan inilah yang terjadi. Jumlah mereka banyak, dan banyaknya jumlah itu tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada mereka. Mereka kabur, lari, tunggang langgang, kocar kacir, panik, ketakutan. Tersisa hanya Rasulullah dan segelintir sahabat beliau, yang jumlahnya sekitar 80 atau 100 orang. Kita sholat isya dulu, habis isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi apa yang tadi telah kita mulai dari ba'da maghrib. Tadi sebelum isya telah kita sampaikan bagaimana pasukan Islam yang begitu besar itu kocar kacir ketika mereka dihujani anak-anak panah yang dilepaskan oleh orang-orang Hawazin. Rasulullah berusaha kuat untuk menarik mereka, tetapi ternyata para sahabat waktu itu mereka mundur ke belakang, lari meninggalkan Rasulullah, kecuali hanya 80 atau 100 orang saja. Dan ketika Rasulullah seperti itu, Rasulullah kemudian turun dari hewan tunggangan beliau. Beliau turun dari hewan tunggangan beliau bersiap-siap untuk mengantisipasi keadaan. Maka pada waktu itu beliau turun dari kendaraan, dari hewan tunggangan beliau, lalu Rasulullah meneriakkan untayan syair yang berbunyi, Anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah sang nabi dan aku tidak dusta. Aku putra Abdul Muttalib. Maksudnya aku cucu Abdul Muttalib.
Di sini kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang melantunkan bait-bait syair, syair. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau segera berdoa meminta pertolongan oleh Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kata Rasulullah, Allahumma anzil nasroka, Allahumma anzil nasroka, Allahumma anzil nasroka. Rasulullah minta kepada Allah supaya Allah turunkan pertolongan kepada beliau. Allah meminta pertolongan kepada Allah. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ya, andai pasukan ini kalah, niscaya engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Ya, sebagaimana yang ini beliau ucapkan ketika perang Badar dulu. Tapi intinya satu, ketika Rasulullah turun dari hewan tunggangan, beliau mengucapkan doa, mengeluh, meminta kepada Allah supaya Allah turunkan pertolongannya. Lalu setelah itu beliau memanggil paman beliau. Jadi termasuk diantara yang tidak lari waktu itu adalah paman Rasulullah yang bernama Abbas. Paman Rasulullah yang bernama Abbas. Rasulullah memanggil paman beliau Abbas, lalu menyuruh Abbas untuk teriak, manggil para sahabat yang sudah lari ke belakang. Nah, sekarang kenapa Rasulullah minta Abbas bukan yang lainnya? Karena memang Abbas dikenal sebagai orang yang suaranya itu keras, yang suaranya itu lantang. Di sini disebutkan istilah kana jahiros saut. Abbas adalah orang yang suaranya itu keras, nyaring. Maka setelah disuruh oleh Rasulullah, Abbas pun segera mengarah kepada pasukan Islam yang sudah lari, memanggil mereka. Ya. Kata Abbas, pang Rasulullah, aina ashabus samurah. Ya. Atau dalam riwayat lainnya, ya ashabas samurah, ya ashabas samurah, ya ashabas syajarah. Jadi Abbas berteriak seperti itu, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon samurah. Maksudnya sahabat-sahabat yang ikut dalam baiat ridwan. Jadi Abbas teriakan itu, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Dan ternyata teriakan Abbas itu sampai ke tengah-tengah para sahabat yang waktu itu sedang lari. Nah, mereka yang mendengar teriakan Abbas dari kalangan sahabat-sahabat tersebut, mereka langsung mendadak berhenti. Yang jalan kaki atau yang larinya tanpa hewan tunggangan langsung berhenti dan berbalik badan. Yang menunggangi hewan-hewan tunggangan langsung menarik tali kekangnya supaya hewannya itu balik badan, dan seterusnya dan sebagainya. Mereka berhenti, berbalik sambil berkata, ya labbaik, ya labbaik. Labbaik itu artinya kami penuhi panggilanmu. Ya. Tapi kita sebutkan dengan kata istilah aslinya, ya labbaik, ya labbaik. Dalam riwayat lainnya, labbaik, labbaik, labbaik sa'daik, kayak gitu. Jadi terdengar ke tengah-tengah para sahabat yang lari, yang mendengar langsung berhenti. Mereka yang mendengar dipanggil seperti itu langsung berhenti. Sebagian mereka langsung balik badan ke arah sumber suara, sebagian lagi mengendalikan hewan tunggangannya untuk berhenti dan berbalik badan. Nah, sebagian sahabat lainnya ada yang waktu itu karena kacau kondisinya, karena berdesak-desakannya manusia, mereka ketika menghentikan hewan tunggangan masing-masing lalu hendak membalikkan hewan tunggangannya ke arah sumber suara, ternyata nggak bisa. Karena berdesak-desakan, ya. Jadi unta berdempet-dempetan begitu, mau dibalik nggak bisa, cuma bisa berhenti saja. Akhirnya sahabat-sahabat yang dalam posisi seperti itu, mereka kemudian mengambil tameng mereka, mengambil pedang mereka, mengambil helm mereka, langsung turun dari hewan-hewan tunggang mereka. Jadi ditinggal. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka waktu itu, para sahabat bersegera memenuhi panggilan Rasulnya, memenuhi panggilan Rasulullah, meskipun waktu itu panggilan tersebut diteriakan oleh Abbas. Dan ini sesuatu yang hebat dan luar biasa dari kalangan para sahabat. Karena nggak bisa, ya, sebagai mereka karena nggak bisa membawa serta hewan tunggangan mereka karena berdesak-desakan, sempit-sempitan, mereka turun dari hewan tunggangan, lalu mereka berjalan dan berlari menuju sumber suara Abbas.
Lalu Abbas juga berteriak, ya muhajirin, yal muhajirin, yal muhajirun, yal ansor. Jadi bukan hanya teriak kepada sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon, tapi juga berteriak kepada sahabat-sahabat muhajirin, berteriak kepada sahabat-sahabat ansor, dan masing-masing mereka mendengar lalu berhenti, kemudian bersegera ke sumber suara, labbaik, labbaik, sambil membawa senjata dan pedang masing-masing. Mereka bergerak, ya. Sebagian para sahabat itu yang mendengar suara langsung menghampiri Abbas yang waktu itu berdiri tidak jauh dari Rasulullah. Maka terkumpullah pada waktu itu pasukan Islam, pelan-pelan satu demi satu terkumpul. Dan Rasulullah pada waktu itu langsung bersabda ketika melihat para sahabat mulai datang ke arah beliau, mulai berdatangan kelompok demi kelompok ke arah beliau, Rasul langsung bersabda, al-an hamyal watis, sekaranglah perang akan meletus. Dan memang ini kondisi, ya, sesuatu yang diambil, ya, langsung oleh Rasulullah ketika beliau menyadari para sahabat banyak yang lari meninggalkan beliau. Kemudian Rasulullah merunduk, mengambil segenggam tanah yang ada di bawah beliau, kemudian beliau lemparkan ke arah musuh sambil berkata, syahatil wujuh, jeleklah wajah-wajah kalian, menjadi buruklah wajah-wajah kalian, dilemparkan ke arah musuh. Dan pada waktu itu atas izin Allah, tidaklah, ya, tanah yang digenggam Rasulullah terlontar ke arah musuh kecuali menjadi banyak dan memenuhi mata-mata mereka. Nah, setelah itu Rasulullah perintahkan para sahabat untuk maju, ya, menyerbu ke arah musuh. Dan tentu saja waktu itu suasana gelap yang tadi kita sebutkan sudah mulai terang, ya, karena matahari sudah mulai terbit. Maka terjadilah perang waktu itu. Yang awalnya kaum muslimin yang berkumpul sekitar Rasulullah sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Lalu perang yang awalnya tidak imbang itu menjadi sama-sama kuat. Lalu berubah, pasukan Islam mendesak musuh, kemudian bergeser lagi, berubah lagi. Pasukan Islam yang menjadi banyak mulai, ya, mendesak musuh ke belakang sampai musuh kemudian kewalahan. Dan ini sesuatu yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, seperti inilah gambaran perang Hunain. Awalnya kocar kacir, kemudian Rasul ambil alih, kemudian berbalik, kemudian menyerang balik, lalu mendesak musuh ke belakang. Musuh sendiri pada waktu itu ternyata tidak sebagaimana diduga oleh Malik, pemimpin mereka. Malik berpikiran kalau istri-istri dan anak-anak mereka dibawa, kalau harta benda mereka dibawa serta juga, mereka nggak akan mudah lari dari medan perang. Ternyata tidak terjadi. Jadi ketika para sahabat merangsek maju, mendesak musuh, maka waktu itu terlihat pemandangan musuh yang terdesak kewalahan, mereka langsung, ya, melarikan diri dari medan perang. Dikejar oleh para sahabat, dan musuh nggak peduli apakah istri mereka tertinggal ataukah masih hidup. Mereka nggak peduli harta mereka ditinggalkan begitu saja. Yang penting menyelamatkan diri. Dan inilah gambaran, ya, bagaimana musuh waktu itu berbalik keadaannya. Awalnya mereka unggul dengan serangan anak-anak panah mereka, sekarang mereka terdesak mundur ke belakang dan kewalahan, kabur, melarikan diri dari tempat yang ada. Para sahabat pun semakin bersemangat, mereka mengejar, ya, mengejar, memburu musuh, ya, sampai-sampai digambarkan ada sahabat maju ke depan, kemudian datang ke arah Rasulullah sambil membawa tawanan, maju ke depan, datang kembali ke Rasulullah sambil membawa ghanimah, terus begitu, silih berganti. Dan ini menunjukkan bagaimana kemenangan Allah berikan kepada mereka, ya, kemenangan Allah berikan kepada mereka setelah Allah beri pelajaran, ya. Meskipun yang mengucapkan kata kita tidak akan kalah hari ini hanya segelintir saja. Nah, ini yang terjadi, yang kita lukiskan ini, inilah yang Allah maksud dalam surah At-Taubah ayat 26. Di surah At-Taubah ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Jadi setelah Allah singgung bagaimana bumi terasa sempit bagi para sahabat waktu itu ketika diserang oleh anak-anak panah yang menghujam mereka di ayat 25 surah Taubah,
Allah susulkan dengan ayat 26-nya yang melukiskan kondisi terbaliknya keadaan. Kata Allah, kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya. Ya, lihat, Rasulullah disebutkan duluan, karena memang Rasulullah waktu itu yang memegang kendali di awal. Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman yang segelintir tadi, yang 80 atau 100 orang jumlahnya. Wa anzala junudan lam taroha, lalu Allah turunkan tentara-tentaranya yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dan Allah azab orang-orang kafir itu. Nah, ini kekalahan yang menimpa mereka setelah kaum muslimin balik lagi ke arah Rasulullah. Wa dzalika jazaul kafirin, dan yang seperti itu mereka jadi kalah, terdesak mundur, lari, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta benda. Itulah jaza, balasan bagi mereka orang-orang kafir tersebut. Jadi Allah balikan begitu rupa. Dan memang Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan segala sesuatu. Jadi bukan karena faktor banyak atau canggihnya senjata yang dimiliki, banyak atau sedikitnya jumlah yang ada, itu semua hanya wasilah yang bisa ditempuh. Kemenangan Allah yang ngasih, Allah yang memberikan, Allah yang menghendaki. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita ya dari kejadian perang Hunain. Yang jelas ketika musuh berhasil dikejar, diburu, sebagian mereka terbunuh. Ya, di sini disebutkan yang terbunuh ada sekitar 70 orang. Kemudian sebagian tertawan, sebagian lagi melarikan diri, dan ini yang paling banyak. Yang melarikan diri ini terbagi menjadi 3. Ada sekelompok yang lari ke kota Taif, ada sekelompok yang lari ke Autos, ke daerah Autos. Ada sebagian lagi yang lari ke daerah Nakhlah, kabur ke daerah Nakhlah. Ada juga yang kabur ke daerah Taif. Jadi mereka ini kabur, meninggalkan anak istri, harta benda, dan hewan-hewan ternak mereka di medan Hunain. Maka nggak kebayang bagi kita bagaimana waktu itu banyaknya harta ghanimah yang didapat oleh kaum muslimin. Ketika melihat perkembangan yang ada, musuh kocar-kacir lari ke arah 3 arah, Rasulullah melihat kaum muslimin berhasil menang di lembah Hunain. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat, sebagian mereka untuk mengondisikan harta ghanimah. Jadi kaum wanita yang tertinggal langsung dikondisikan, langsung diarahkan. Begitu juga anak-anak, tawanan-tawanan langsung dikondisikan. Kemudian hewan-hewan ternaknya juga. Berikut dengan harta benda seperti emas atau perak yang ditinggalkan di medan Hunain. Langsung semua diperintahkan oleh Rasul untuk dikumpulkan, dikondisikan. Setelah itu Rasulullah kirim 2 pasukan ke Autos, ngejar yang ke daerah Autos, satu lagi ngejar yang ke daerah Nakhlah. Setelah itu Rasulullah pimpin ya sisa pasukan ke daerah Taif. Jadi ghanimah dikumpulkan dan tidak langsung dibagikan. Jadi Rasulullah sendiri langsung mimpin pasukan ke Taif, yang lainnya ke Autos, yang lainnya ke Nakhlah. Nah, harta ghanimah yang dikumpulkan dan waktu itu dikondisikan oleh para sahabat, ternyata itu terdiri dari 6.000 orang tawanan perang. Kemudian 24.000 ekor unta. Kemudian 40.000 ekor kambing, 4.000 keping uang perak. Ya, Rasulullah suruh semua itu dikumpulkan, jangan dibagikan dulu, langsung dibawa ke daerah Ji'ronah. Jadi kita bayangkan situasinya. Jadi di lembah Hunain setelah para sahabat datang lagi menghampiri Rasulullah, Rasul perintahkan sebagian untuk kumpulkan harta ghanimah, lalu sebagian ditunjuk ke daerah Autos ngejar musuh yang ke sana, sebagian ke daerah Nakhlah, lalu Rasul sendiri memimpin sisa pasukan ke daerah Taif. Lalu Rasul berpesan kepada mereka, semuanya nanti setelah selesai kumpul di daerah Ji'ronah. Nah, harta benda yang tadi dikumpulin, termasuk tawanan perang, dibawa ke Ji'ronah. Mereka bertiga, ya nanti pasukan bertiga ini nanti kumpul di Ji'ronah setelah selesai dengan tugas masing-masing.
Jadi di hari itu juga tanggal 10 Syawal mereka berhasil mengalahkan musuh, mereka langsung berpencar. Yang bawa harta ghanimah langsung ke Ji'rana menunggu pasukan yang 3 tadi dengan tugas masing-masing. Mereka pergi dan kemudian terjadilah perburuan terhadap pasukan musuh yang melarikan diri. Pasukan yang bertugas ke daerah Autos berhasil menunaikan tugasnya dengan cepat. Begitu juga yang ke daerah Nakhlah. Nah, yang jadi masalah adalah musuh yang datang ke daerah Taif. Taif ini adalah kota besar. Kota Taif ini termasuk kota yang menjadi tujuan kaum muslimin hari ini untuk berkunjung ke sana. Dulu di zaman Rasulullah, kota Taif itu dikelilingi benteng. Jadi orang kalau ke kota Taif berarti masuk ke dalam benteng. Nah, benteng kota Taif adalah salah satu benteng terkenal kokoh. Benteng yang terkenal kokoh, kuat. Bahkan logistik yang ada di dalam itu sanggup untuk menghidupi orang-orang yang berlindung di sana selama 1 tahun lebih. Jadi musuh-musuh yang datang ke Taif, numpang berlindung di kota Taif, mereka itu berlindung di dalam benteng yang kuat. Dan mereka bisa tinggal di sana tanpa perlu keluar karena ada banyak logistik di sana yang bisa menghidupi mereka sampai 1 tahun lebih. Nah, kesanalah Rasulullah membawa sisa pasukan. Dan kemudian terjadilah pengepungan kota Taif. Pengepungan kota Taif oleh para sejarawan, para ulama, mereka kategorikan ini sebagai perang. Jadi meskipun bentuknya pengepungan, tapi disebut juga dengan perang. Perang Taif. Rasulullah datang ke kota Taif membawa pasukan, lalu mengepung benteng Taif. Dan terjadilah pengepungan benteng Taif selama sekian hari. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang berapa lama terjadi pengepungan kota Taif. Ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari. Ada yang mengatakan 20 hari. Ada yang mengatakan belasan hari. Ada yang mengatakan 18 hari. Ada yang mengatakan 15 hari. Intinya pengepungan terjadi berhari-hari lamanya. Dan selama hari-hari tersebut, Rasulullah dan pasukan Islam mereka tidak mampu menembus benteng kota Taif. Dan itu berlangsung sampai hari terakhir. Yang menunjukkan betapa kokohnya benteng kota Taif. Rasulullah sendiri sempat menempuh beberapa cara. Pertama, menggempur benteng Taif dengan anak-anak panah. Jadi para sahabat didorong untuk menembakkan anak panah, bahkan disemangati dengan ganjaran pahala, ditembak-tembakin anak panah, ditembakin ke arah benteng kota Taif. Dan ternyata nggak berhasil. Lalu Rasulullah berperintahkan para sahabat untuk menghujani benteng kota Taif dengan batu-batu dari manjanik. Manjanik, ketapel besar, dilontarkan ke benteng Taif supaya tembus. Dan ternyata gak bisa menembusnya. Manjanik tetap gak bisa menembus benteng kota Taif. Lalu Rasulullah juga perintahkan sebagian sahabat untuk meneriakkan kepada orang-orang yang ada di dalam kota Taif dari kalangan budak-budak, barang siapa yang keluar dari benteng Taif bergabung dengan kami, maka dia bebas. Maka pada waktu itu dari dalam benteng kota Taif turun keluar sebanyak 23 orang budak. Mereka tertarik untuk menjadi manusia-manusia merdeka. Dan mereka berhasil keluar dari benteng kota Taif. Di antaranya adalah seorang budak yang bernama seorang budak yang nantinya disebut dengan nama Abu Bakroh. Abu Bakroh sendiri keluar dari benteng kota Taif, kemudian menemui Rasulullah, masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah. Begitu juga Rasulullah sempat memerintahkan sebagian sahabat untuk membakar sebagian kebun orang-orang Taif yang ada di luar benteng kota Taif. Ada kebun kurma, ada kebun anggur, ada kebun yang lainnya, diperintahkan untuk dibakar. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam benteng itu menyerah. Ternyata pada waktu itu ketika mereka baru mulai membakar, dari dalam benteng muncul permohonan
dari mereka untuk Rasulullah supaya tidak membakar batang-batang pohon mereka. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah dengan nama Allah. Ingat, mereka minta dengan nama Allah dan dengan nama tali silaturahim. Nah, Rasulullah ketika mendengarkan permintaan seperti itu, beliau langsung membatalkan upaya membakar ya pohon-pohon yang tersisa. Jadi langsung dihentikan. Dan di sini kita dapati bagaimana teladan Rasulullah ketika memenuhi permohonan dari musuh dengan menggunakan nama Allah. Jadi memang kita dapati cerita bahwa bahkan sampai sekarang mereka, sebagian mereka orang-orang Arab ya, orang-orang di Saudi atau di Yaman, itu ketika meminta dengan menggunakan nama Allah, itu biasanya biasanya apa? Susah untuk menolak. Ya, susah untuk menolak. Bahkan jangankan masalah seperti ini. Apa namanya itu? Neraktir makan. Kan kalau kita kan ada ngeliwet, neraktir makan ini, makan bareng. Nah, mereka tuh begitu ya. Sebagian teman kita cerita di sana di Yaman, itu sebagian orang itu kalau pengen ngajak temannya makan dan temannya harus datang, itu pakai nama Allah. Anshuduka billah, aku memohon, aku meminta engkau dengan nama Allah datang ke rumahku makan. Nah, kalau udah kayak begitu nggak bisa nolak, nggak bisa nolak meskipun makanannya sederhana. Nah, di zaman Rasulullah ternyata orang-orang Taif yang musyrikin itu mereka meminta dengan nama Allah dan tali silaturahim supaya Rasulullah menghentikan upaya membakar pohon-pohon mereka. Karena bagaimanapun pohon-pohon yang dimaksud, anggur, kurma, ini pohon-pohon yang bernilai ya, yang bernilai luar biasa. Itu pohon-pohon yang kalau dipanen menghasilkan buah-buah yang bisa dijual sekian banyaknya. Rasulullah kemudian hentikan semua itu dan melanjutkan pengepungan dengan cara yang lainnya. Ternyata sampai hari terakhir yang terjadi adalah mereka tetap bertahan di dalam benteng kota Taif. Rasulullah sama sekali nggak bisa menembus benteng kota Taif. Sampai akhirnya hari terakhir Rasulullah perintahkan Umar untuk mengumumkan mereka harus siap-siap pergi ke Ji'ronah, meninggalkan Taif begitu saja. Dan ternyata pada waktu itu pasukan Islam segera disiapkan untuk pergi meninggalkan kota Taif karena nggak bisa nembus. Ini yang menjadi satu-satunya perang yang tidak dimenangkan oleh Rasulullah, perang Taif. Kenapa mereka sampai begitu rupa mengepung benteng Taif? Karena pemimpin-pemimpin Hawazin yang tadi kabur lari ada di dalam benteng Taif. Dan sampai hari terakhir nggak bisa ditembus. Maka mereka pun siap-siap di hari terakhir. Nah, sebelum berangkat, sebagian sahabat bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u ala Thaqif. Wahai Rasulullah, doakan kejelekan untuk mereka, orang-orang Taif yang ada di dalam." Faqala, maka Rasul pun segera berdoa, "Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim." Ya Allah, berilah hidayah mereka. Jadi para sahabat minta supaya orang-orang Taif dikasih doa yang buruk ya. Ternyata Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, kasih hidayah mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, datangkanlah mereka kepada kami. Ternyata doa ini Allah kabulkan. Ketika Rasulullah pasukan sudah berkumpul di Ji'ronah, semua pasukan Islam sudah kumpul di Ji'ronah, dan Rasulullah kemudian hendak membagi-bagikan ghanimah, datanglah kemudian pemimpin-pemimpin Hawazin yang tadi sembunyi di kota Taif. Mereka datang menyerah dan siap masuk Islam. Hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Nah, inilah akhir dari perang Hunain dan perang Taif. Semua ini terjadi berlangsung pada bulan Syawal sampai bulan Zulqa'dah. Setelah orang-orang yang tadi kita sebutkan datang menyerah masuk Islam, lalu Rasulullah kembalikan tawanan-tawanan perang kepada mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Rasulullah kemudian membagi-bagikan ghanimah kepada kaum muslimin. Dan terjadilah pembagian ghanimah perang Hunain di daerah Ji'ronah. Pada waktu itu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin betul-betul banyak. Sampai Rasulullah waktu itu membagi-bagikannya kayak begini. Untuk fulan 100 ekor unta,
Untuk fulan 100 ekor unta. Untuk fulan bapaknya 100 ekor unta. Untuk anaknya 100 ekor unta. Untuk anaknya 100 ekor unta. Jadi hitungannya bukan seekor 2 ekor, tapi 100 ekor, 100 ekor. Ada juga tokoh yang baru masuk Islam dikasih berupa selembah, 1 lembah kambing. Dan begitu terus terjadi, dibagi-bagikan. Kayak gini terus begitu sampai habis. Sampai habis. Dan kebanyakan orang yang mendapatkan ghanimah waktu itu dikasih oleh Rasulullah adalah tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam. Dalam rangka untuk apa? Melembutkan hati mereka. Karena mereka baru masuk Islam. Mu'allafah qulubuhum. Mereka masih dilunakkan hati-hati mereka. Rasul kasih. Sampai habis. Bahkan waktu itu ada orang ya pulang ke kampungnya bilang, masuk Islamlah kalian semuanya. Karena Muhammad adalah orang yang gak takut miskin ketika membagi-bagikan harta benda. Dan memang ini salah satu bentuk ya dakwah yang Rasul lakukan, ya, merangkul tokoh-tokoh kaum, menguatkan hati mereka yang baru masuk Islam, mengokohkan mereka dengan memberikan sebagian dari ghanimah. Setelah selesai pembagian ghanimah di Jirona, Rasulullah kemudian memimpin para sahabat beliau untuk pulang ke Mekah dalam keadaan ihram, muhrim. Ya. Maka berangkatlah Rasulullah dalam keadaan ihram, bertalbiyah untuk menunaikan ibadah umroh. Sampai di Mekah Rasulullah selesaikan ibadah umroh beliau, lalu setelah selesai beliau langsung pulang ke Madinah. Ya, tanpa perlu istirahat terlebih dahulu. Dan dengan demikian selesailah perjalanan Rasulullah yang telah dimulai dari bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah, berakhir dengan ibadah umrah yang dimulai dari Jirona. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, kisah tentang perang Hunain dan perang Thaib. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga duduknya kita di sini dari tadi terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.